Shalom, selamat pagi, selamat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita membaca satu hari satu pasal, hari genap pada hari Jumat. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 10 ayat pertama sampai ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan dudukkan kepala sejenak. Kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau telah pelihara kami sepanjang hari, sepanjang malam. Engkau pelihara keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis kami, usaha kami, semua dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami datang mencari Engkau, utamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selebih itu, apa yang Tuhan kami Engkau cukupkan. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami juga yang hadir. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga lewat pembacaan firman Tuhan ini kami semakin diteguhkan di firman dalam nafsu doa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mengapa Engkau beri jauh-jauh ya Tuhan, dan meninggikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran orang fasik. Tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah, aku takkan ditimpa malapetaka turun-temurun. Dia penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Dia yang ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadap di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Mata yang menggigit orang yang lemah. Ia mengedap di tempat yang tersembunyi. Seperti singa di dalam semak-kemak, ia mengedap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang terdesak dengan menariknya ke dalam jarinya. Ia membungkuk dan meniara, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakar yang kuat. Ia berkata dalam hati, Allah melupakannya. Ia bunyikan wajahnya dan tidak melihat untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkan tangan-Mu. Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemui dia lagi. Tuhan Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan pada anak yatim dan orang yang tertindas, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakutinya. Suatu jeritan Daud kepada Tuhan. Dia hanya mohon perlindungan Tuhan dalam menghadapi orang yang fasik, di mana dikatakan pada ayat pertama, mengapa Engkau beri jauh-jauh ya Tuhan, dan meninggikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan. Bahkan dikatakan dalam ayat 12, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkan tangan-Mu. Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Cerita yang disampaikan Daud kepada Tuhan dalam menghadapi orang fasik. Demikian cerita saudara pada pagi hari dalam menghadapi persoalan hidupnya
saudara hadapi. Di mana kita lihat orang fasik merasa dirinya hebat, merasa dia tidak butuh Tuhan. Dikatakan pada ayat yang kedua, karena tongkat orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada. Itulah seluruh pikirannya. Bahkan pada ayat yang ke-6, orang fasik berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Lihat, dalam congkaknya para fasik merasakan, katakan, tidak ada Allah. Allah tidak akan menuntut. Dalam pikirannya, dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Dia pikir apa yang diperbuat, apa yang dilakukan semua beres. Tapi Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 7, Allah tidak sesat. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Kita lihat seorang pribadi yang luar biasa, jadi pakai Tuhan, yang bernama Simson. Simson orang yang dipakai Tuhan, jadi urapi Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup Simson. Tapi satu ketika Simson bermain-main dosa. Sebagaimana dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihat Simson di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri perempuan sundal. Simson merasa diri hebat, merasa diri urapi, merasa dipakai Tuhan. Dia anggap untuk main dosa, urusan belakangan. Dia lupa apa yang ditabur dia harus menuai. Sekalipun orang yang diurapi, sekalipun orang dipakai, kalau dia bermain-main dosa, firman Tuhan pasti digenapi. Dan apa terjadi? Pada ayat yang ke-20 sampai 21, lalu berserulah perempuan ke orang Filistia mendekat engkau Simson. Maka terdengar Simson dari tidurnya serta kata Simson, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi dia lagi tahu Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan Simson. Banyak kali anak Tuhan bangga dengan urapan, dengan penyertaan Tuhan, tapi dia lupa sesuatu dikerjakan, dia tanggung akibatnya. Apalagi orang fasik. Orang fasik bermain-main dalam dosa, dengan congkak, dengan sombongnya, tidak ada Allah. Kalau Simson sekalipun diurapi Tuhan, apa terjadi? Ternyata Roh Allah telah meninggalkan Simson. Dia pikir Roh Allah menyertainya, Roh Allah akan menjadi pembelanya. Dan Alkitab jelas mengatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Allah kurang sikat untuk menolong, bukan telinga Allah tidak mau mendengar. Dan pada ayat yang kedua yang memisahkan antara engkau dengan Allah adalah dosa. Dosa. Tuhan tidak ingin menolong, Tuhan ingin menyelesaikan, tapi memisahkan juga dosa. Dan apa yang terjadi? Simson harus menanggung akibatnya. Dikatakan pada ayat 21, orang bisa menangkap Simson, mencubit kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaan Simson di penjara. Ia mengkiri. Inilah akibat daripada dosa. Orang fasik mungkin bangga hari ini, tapi ingat, satu ketika dia harus menerima apa yang diperbuat, dia harus tanggung jawab. Dan kita percaya, kita seorang yang beriman, sebagaimana dalam Mazmur pasal 10 tadi, jeritan hati Daud ternyata didengar. Bahkan dikatakan pada ayat 17, Mazmur pasal 10 ayat 17, keinginan orang-orang yang tertindas telah Tuhan dengarkan. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinga Tuhan. Jadi doa didengar oleh Tuhan. Daud doanya didengar Tuhan, doa saudara juga didengar oleh Tuhan. Maka pada pagi hari saudara usah takut dengan hidupnya saudara jalani. Jangan takut, Tuhan selalu menyertainya. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Sebagaimana bangsa Israel saat itu, apa yang terjadi? Orang Israel, Mesir ketakutan semua. Tapi bangsa Israel yang ada di rumah masing-masing, di rumah yang tanda darah, ambang dan jamaah itu, mereka tenang, ya bisa berdoa di rumah tetangga masing-masing. Amin.
Balikan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat memasukkan firman-Mu. Kami bukan orang fasik. Kami ada biji mata-Mu. Kami kekasih Engkau. Kami ada anak kesayangan Engkau yang sudah tebus oleh darah yang sangat mahal. Kalau umat Israel terpelihara oleh Engkau daripada maut karena tanda darah, Engkau juga pelihara rumah tangga kami dengan tanda darah Kristus. Dia akan menjunjung akan pengorbanan berjuta-juta. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin pagi ini kami mau dagang atau bekerja atau aktif lain, Kau sertai hidup kami. Kalau kami berdagang, berkati buat tangan kami. Kalau kami bekerja, Engkau juga memberkati kami. Dan perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan berkat-berkatnya yang Kau siapkan sebagai seorang pegawai harus tunduk pada pimpinan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar sebelum kami berpisah saat yang lain, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Jadi semoga buat Presiden Jokowi yang harus menghadapi tantangan hidup. Mamanya Engkau telah panggil di kekuatan dalam hidupnya sebagai seorang presiden, seorang pemimpin, sebagai seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Berkati kekuatan yang dari Tuhan. Pakai beliau sebagai alat-Mu dalam memerangi virus corona ini. Bahkan saja pun beliau saja, tapi wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, bahkan para dokter yang garis depan, para suster garis besar, garis depan, beri kekuatan dalam menghadapi tantangan hidupnya. Engkau juga bungkus dari kuasa darah-Mu juga, dia anak-Mu juga. Kau selamatkan Tuhan. Pakai dia sebagai alat-Mu dalam memerangi virus corona. Kemenangan Kau berikan. Cukup Tuhan, hanya sekian ratus, jangan sampai dalam Tuhan. Mulai peristiwa ini kami ingatkan ada suara Tuhan melalui peristiwa ini, bahwa Engkau bicara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kata, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.